Selamat pagi teman-teman, ini kami dari Pusat Rehabilitasi Atmajaya Pembatik. Bagaimana cara proses pembatikan itu yang saat ini teman-teman mungkin ada yang memakai batik atau yang sekolah mungkin belum pernah ada melihat proses pembatikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembatikan mulai dari awal hingga sampai selesai. Awal pertama untuk proses pembatikan kita harus menentukan motif. Motif yang mana harus kita tentukan sesuai dengan keinginan atau permintaan konsumen. Nah, setelah itu kita akan memprint, boleh digambar, boleh diprint dari internet. Setelah dari internet kita tebalkan dengan spidol agar kita bisa menceplak gambar dari printer atau dari gambar yang sudah kita gambar ke kain bisa begitu jelas. Yang kedua, setelah itu kita akan memasuki pencantingan. Nah, proses pencantingan itu butuh kesabaran dan teliti. Jika tidak ada hati untuk mencantik, jangan dicoba karena akan merusak kain. Karena jika tidak sesuai dengan hati, kain itu akan rusak oleh cantingan yang kita buat dengan tumpahan lilin dan tumpahan tetesan. Kita menggunakan lilin malam untuk mencanting motif batik yang telah kita gambar ke kain. Tahap ketiga yaitu pewarnaan. Setelah kita mencanting dari proses pencantingan, terlebih dahulu kita akan memeriksa kembali kain-kain yang sudah kita canting dengan memastikan apakah ada bentuk cantingan yang kurang tembus ke belakang kain. Jika belum, harus kita perbaiki. Karena apa? Karena untuk mengatasi agar warna yang setelah kita warnai tidak melebur kemana-mana agar proses pewarnaan bisa bagus. Untuk proses pewarnaan kita harus menentukan warna sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh dengan suka-suka, harus sesuai dengan motif. Sesuaikan motif yang pada dasarnya, misalnya untuk motif Batak Toba. Motif Batak Toba itu ada 3 dasar unik. Yang pertama itu merah, hitam, dan putih. Kita harus menyesuaikan dengan motif. Setelah itu kita akan memakai kuas. Ada 2 jenis kuas, satu kuas kecil, satu kuas besar. Itu kuas kecil itu kami gunakan untuk proses pencantingan di motif yang paling kecil. Yang kedua, di motif yang besar itu kuasnya kita pakai ke dasar atau ke motif besar. Setelah pewarnaan kita akan memasuki pengunci warna. Pengunci warna itu kita gunakan dalam dasar setelah warna kita selesaikan. Jangan ada sampai ada motif tidak terwarnai, itu akan membuat motif batik akan jelek. Proses pengunci warna ini sangat mudah dan tidak terlalu sulit. Hanya saja kita harus teliti melihat kain yang sudah kita kunci dan yang belum kita kunci. Untuk penguncian warna itu kita akan membuat water glass. Itu namanya water glass. Water glass itu mungkin ada di toko kimia atau di mana ada. Biasanya kami memesan di Jogja. Untuk pengunci warna kita memakai ember paling besar. Lalu kita tuangkan water glass itu ke dalam ember. Jika terlalu keras bisa kita campur dengan sedikit air. Jangan terlalu banyak, mungkin 1 liter air. 1 kilogram 1 liter air kita campur. Setelah itu kita masukkan kain yang sudah kita warnai dengan hati-hati. Tidak boleh kain yang sudah diwarnai kena air, harus dengan water glass. Jika batik yang sudah kita warnai kena dengan air, itu akan luntur karena belum terkunci. Nah, kita akan mengunci kain itu dengan water glass. Setelah itu harus kita lihat, harus kita teliti untuk penguncian warna. Setelah penguncian warna kita tiriskan kain batik yang telah kita kunci. Setelah kita kunci nanti kita tiriskan. Bakaran air water glass yang mengalir ke dalam ember bisa kita gunakan kembali untuk kain berikutnya. Itu adalah suatu hal agar tidak ada pemborosan pada water glass. Setelah itu kita akan memasuki pemasakan. Kita memakai soda as. Soda as itu digunakan untuk pemasakan kain batik pada setiap kain yang sudah kita warnai dan yang sudah kita kunci. Nah, setelah kita warnai, kita akan memasuki penguncian. Setelah itu penguncian itu kita harus hati-hati dulu. Kita lihat apakah ada kain yang belum terkunci atau masih ada yang luntur. Itu harus kita hati-hati. Setelah itu nanti kita akan menyediakan kompor gas dan tabung gas. Lalu kita sediakan sebuah pemasakan atau disebut dengan dandang. Lalu kita masukkan air setengah dari dandang itu. Lalu kita masukkan soda as 2 ember kecil. Soda as itu untuk mengambil bekas-bekas lilin yang pada kain. Setelah itu nanti kita akan memasak sekitar
15 menit pada kompor gas. Setelah itu nanti kita angkat, kita tiriskan, dan itu perlu hati-hati karena itu sangat berbahaya bagi teman-teman yang masih pemula. Nah, setelah kita nanti memasukkan ke dalam kompor, kita akan angkat, lalu kita rendam dengan air yang mengalir. Itu harus dikucek-kucek agar lilin terkelupas dan tidak lengket pada kain. Setelah itu kita ganti dengan air kembali, kita buat kembali dengan air yang bersih dan air yang mengalir, lalu kita angkat, lalu kita berus. Kenapa diberus? Supaya lilin-lilin yang tertinggal pada kain tidak ada lagi. Setelah selesai kita masak dan kita rebus, dan setelah itu kita tiriskan lalu kita jemur. Itulah proses pembatikan yang ada di pusat rehabilitasi Hartop Jaya. Jika teman-teman ingin tertarik dengan motif-motif Batak Toba atau motif-motif batik, boleh langsung saja berkabar ke pusat rehabilitasi Hartop Jaya karena kami sedia untuk melayani teman-teman. Sekian dan terima kasih.